Hmm. Hmm? Oh iya, makasih ya dek. eh ini Mas lagi eh enggak. Ini ya enggak lah, cuma ngitung-ngitung duit doang. Ini coklat masih ada stok ya? Hmm, kayaknya mulai besok minuman-minuman yang kayak begini kita kurangin dulu ya dek. Ya nggak apa-apa. Lagi pula kan Mas ada riwayat diabetes. Ya kamu juga kan kemarin gula darahnya pasti cek lumayan tinggi. Ya ini biar kita nggak minum manis terus. Lagian kan nggak baik ya kalau minum manis terus. Ya emang sih tumben kita ngurangin yang manis-manis. Padahal kan masuk ke yang manis-manis. Tapi ya Mas pikir perlu deh kita sedikit kurangin minum manis. Terus kayaknya kita harus mulai kurang-kurangin keluar-keluar rumah deh. Ya nggak apa-apa, soalnya mobil Mas lagi nggak beres aja, olinya butuh diganti kayaknya. Nah, terus katanya mesinnya kena, ya banyak lah masalahnya. Biaya perbaikannya juga lumayan gede. Mas nggak tahu sih sanggup atau enggak buat perbaikinnya. Mas juga sempat nyari referensi di bengkel-bengkel lain, ternyata ya sama aja sih harganya. Biayanya ya adalah lumayan. Ya pokoknya Mas nggak tahu sih sanggup atau enggak. Kemarin juga kita habis renovasi rumah karena bocor kan. Jadi nggak mungkin lah kalau kita langsung ditimpa sama biaya lain, nggak mungkin. Ya nggak mungkin kuat nanti. Sebenarnya Ade nggak usah khawatir sih, karena Mas masih ada tabungan sedikit, masih ada biaya darurat sedikit. Tapi emang nggak banyak. Oh iya, Mas baru inget. Di Ade itu masih ada tabungan lagi kan sama dana darurat sedikit kalau nggak salah. Kalau nggak salah Mas taruh di Ade gak sih? Ya kan? Nah itu soalnya kan Ade sendiri kan yang manage terus catat segala macam diurus. Ah, ya udah harusnya aman sih kalau misalkan kayak gitu. Tapi balik lagi sebenarnya menurut Mas keputusan terbaiknya buat sekarang sejujurnya lebih baik kita berjaga dengan tidak memakai uang untuk hal yang sebenarnya nggak terlalu darurat untuk sekarang. Daripada nanti kita nggak bisa makan, ya kan? Tapi ngomong-ngomong soal dana dan tabungan, kamu beneran masih ada kan? Dan kamu juga catat pengeluaran sama pemasukan kan? Karena kalau nggak dicatat, bahaya sih. Ya udah syukurlah kalau dicatat ya. Soalnya Mas juga nggak ada catatan sama sekali. Masalahnya biasanya Mas emang catat setiap kali, tapi ini Mas gak catat soalnya lagi banyak masalah banget di kantor. Di kantor tuh nggak bisa disambi lah untuk Mas sambil nyatet pengeluaran, pemasukan segala macam. Pokoknya harus Mas yang ngurus masalah di kantor segala macam itu. Ya kalau disambi malah yang ada catatannya jadi salah, jadi ngaco. Ya untung ada kamu ya adek. Kalau nggak ada adek Mas nggak tahu lagi deh. Hmm, kamu bohong ya? Hmm, nggak. Itu muka kamu. Udah ngomong kalau kamu itu berbohong. Kamu nggak nyatat pemasukan dan pengeluaran. Dek, astaga.
Ya kan mas udah bilang dari awal. Kita nikah, pembagian tugas kita kamu yang catat-catat kalau ada pemasukan, kalau ada pengeluaran, kamu yang catat. Kamu juga bukannya mas nggak kasih akses ke semua kartu mas, enggak. Mas kasih semua akses kartu mas ke kamu. Kamu udah tinggal cek doang kemutasinya segala macam. Udah selesai. Kamu kenapa bisa lalai begini sih? Yaudah. Aku nggak mau dengerin alasan kamu. Yaudah. Dari kapan kamu nggak catat pengeluaran sama pemasukannya? Dek. Ya ampun, Dek. Kamu yang bener aja. Kamu selama ini ngapain? Hah? Kamu nggak sadar apa yang kamu lakuin ini sama aja kayak kamu mau cekek Mas gitu sekarang. Mas gak tahu apa-apa, Mas percaya sama kamu. Terus kamu malah jadinya lalai semua begini. Mas gak ngecek sama sekali, kamunya gak nyatet apa-apa. Kamu sebebas kamu, terserah kamu. Kamu tahu ya cuma arisan doang atau gimana sih pikiran kamu? Hah? Kamu tuh gak tahu ya? Hah? Aku siang malam kerja buat kamu. Tapi apa yang udah kamu lakuin buat aku? Cuma Mas minta nyatet pengeluaran sama pemasukan itu aja gak bisa. Aku kecewa banget tau gak sama kamu. Aku kecewa. Aku tahu aku emang udah janji aku akan bahagiain kamu sama kita nikah. Iya. Iya, aku janji aku gak akan bikin hidup kita susah. Iya. Tapi kalau kamu sendiri aja gak bisa ngejalanin kesepakatan kita dari awal kita nikah, ya sama aja Mas gak akan bisa apa-apa lagi. Kamu jangan ngeremehin. Nyatat duit itu tuh yang jadi catatan, yang jadi patokan kita gimana kita akan bertindak ke depannya, segala macam ke depannya, bukan cuma sekedar catatan kosong doang. Dek, kamu yang salah. Yang salah itu kamu. Kenapa kamu yang lebih tinggi nadanya? Hah? Lebih tinggi suaranya gitu. Sekarang gini. Kamu yang gak nyatat pengeluaran, pemasukan, itu jadi masalah besar. Gak bisa kamu tuh seakan-akan itu masalah sepele sekarang. Itu ngaruh ke keuangan kita, ke kehidupan kita, semua aspek kehidupan kita. Terus sekarang menurut kamu aku bisa aja gitu gak naikin nada pas ngomong sama kamu? Iya. Aku gak pernah gak ngasih duit ke kamu tiap bulan sesuai nominal perjanjian kita. Dari awal kita gak pernah aku sekalipun ngelewatin uang bulanan buat kamu. Aku selalu menuhin kebutuhan kamu. Ya, aku menuhin semua yang kamu minta. Mau kamu minta beli apapun, ya aku beliin semua. Tapi giliran cuma nyatet gini doang, kamu gak bisa bantu aku ya? Ya terus aku harus apa? Hah? Jawab aku harus apa? Aku harus apa? Hah? Aku udah capek-capek kerja siang, malam, pagi. Kamu cuma capek-capek ngamburin duit aku doang. Iya.
atau sebenarnya ada catatan yang kamu sengaja sembunyiin, makanya kamu gak nyatat sama sekali. Gini. Aku bawa-bawa begini karena kamu yang bohong sama aku tadi. Kamu duluan yang bohong sama aku. Bukan pikiran aku yang kacau, bukan pikiran aku yang terlalu curigaan sama kamu, enggak. Kamu yang udah kurang ajar sama aku. Kamu yang udah berani bohong soal kamu nyatet pengeluaran, pemasukan, padahal kamu gak nyatet sama sekali. Ya udah, makanya mending sekarang kamu jujur aja. Kamu selingkuh dari aku. Hah? Kamu nyembunyiin apa? Hah? Kamu udah megang kartu kredit aku. Udah, tinggal pakai aja sono ke hotel. Ajak selingkuhan kamu itu sekalian. Beliin dia hadiah. Beliin dia semua hal yang dia mau. Turutin kemauan dia. Gak usah pikirin suami capek-capek nyari duit segala macem. Gak usah dicatat. Semuanya gak apa-apa. Iya, kalau dipakai buat selingkuh gak apa-apa. Gak usah dicatat. Biar aku, suami kamu nih, suami kamu dicekek sama kamu yang hamburin duit aku doang, tau gak? Ya kalau gak selingkuh, terus buat apa? Buat apa? Aku tanya, jawab. Gak bisa jawab kan? Diem doang. Nangis doang misalnya. Kalau ada masalah, nangis. Ada apapun nangis. Cuma bisa begitu doang kamu. Keluar dari masalah dengan nangis. Iya, kamu pikir dunia bisa maafin kamu begitu aja. Masalah bisa selesai cuma karena kamu nangis. Iya. Udah ya nangisnya. Udah cukup tuh gak? Muak aku dengernya. Aku bilang nangisnya udah. Cukup. Masih nangis lagi. Gak bisa dibilangin. Dengar ya. Hah? Dengar. Aku cari uang buat kamu. Kamu cuma tahu ngamburin uang aku. Sayang, maaf, aku nggak maksud begitu, sayang. Sayang, buka pintunya, sayang. Sayang, maaf, sayang. Sayang, aku nggak maksud begitu, sayang. Goblok. Istri lu kenapa jadi kasar gitu sih? Barusan. Goblok. Ya itu caranya nyelesain masalah. Jadi suami gak gitu caranya. Sayang, maaf sayang. Maaf. Aku nggak tahu aku bisa kedengaran dari sini atau enggak kamu. Tapi aku sama sekali nggak maksud begitu, sayang. Aku minta maaf. Aku boleh minta tolong kamu buka pintunya, sayang. Aku butuh jelasin semua ini langsung ke kamu. Jadi tolong buka pintunya, sayang. Aku mohon, sayang. Aku gak akan ngapa-ngapain, aku janji. Aku cuma perlu kamu buka pintunya aja, udah. Aku gak perlu kamu ngapa-ngapain lagi. Aku cuma perlu kamu dengerin aku ngomong aja. Enggak, aku gak akan ngapa-ngapain. Sayang, maaf sayang. Ya aku tahu Nyal.
Kalau minta maaf itu nggak nyelesain masalah sama sekali. Maaf. Aku minta maaf, aku udah salah. Aku bodoh. Aku nggak seharusnya aku begitu ke kamu. Aku kelewatan sama kamu, sayang. Aku nggak maksud begitu, sayang. Maaf, sayang. Maaf. Aku gak akan coba ngasih alasan. Aku sepenuhnya salah. Aku yang salah. Aku yang bodoh, sayang. Maaf. Aku akhir-akhir ini aku lumayan ditekan dari perusahaan. Aku harus punya KPI baru. Akhir-akhir ini KPI yang diminta naik. Kira-kira aku nggak pernah bisa achieve itu belakangan ini. Aku lumayan stres karena hal itu. Yang dipermasalahkan sekarang tuh atasan aku yang baru ini juga nggak bisa ngasih solusi. Dia cuma bisa ngomong, ya makanya kamu cari kerja lagi yang lebih keras, kamu cari klien lagi yang benar. Padahal gak ada yang bisa sampai KPI juga. Karena emang perusahaan emang belum sampai di tingkat itu. Permintaannya gak realistis. Semuanya gak didasari dengan data. Mereka cuma didasari keinginan maju, tapi gak ada demand pasar yang mendukung. Aku merasa tertekan. Aku merasa tertekan sama kerjaan aku, sayang. Aku merasa tertekan sama keuangan. Uang kita yang aku rasa udah mau habis. Aku merasa tertekan juga sama keseharian aku yang terus disalah-salahin sama perusahaan. Aku juga aku minta maaf. Aku keterlaluan. Aku tabor kamu sampai berkali-kali. Aku jahat. Aku bodoh. Seemosi-emosinya aku dan setertekannya harusnya aku bisa tahu kalau catatan pengeluaran pemasukan kita itu sebenarnya bisa diperbaiki kok. Nggak harus ada kekerasan, nggak harus kasar kayak begitu. Aku minta maaf. 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 Aku suami yang gagal. Aku gagal buat bikin kamu bahagia. Aku gagal buat bikin kamu cukup. Aku gagal. Aku suami gagal. Aku suami bodoh. Maaf, aku gagal jagain kamu. Aku gak bisa jagain kamu sebagai suami. Aku malah nyakitin kamu. Sayang, kamu boleh pukul aku. Kamu pukul sekuat mungkin, pakai apapun. Gak apa-apa, kamu mau tampar, kamu mau pukul aku. Gak apa-apa, kamu pukul aku aja. Aku berhak buat dipukulin, sayang. Aku orang hina yang berani nyakitin istriku sendiri, sayang. Aku minta maaf. Maaf, aku terlalu menumpuk semua masalah. Seharusnya aku bisa ceritain semuanya ke kamu. Maaf, aku selalu nahan semuanya. Aku
gak mau kamu sedih. Aku gak mau bikin kamu terbebani dengar semua ini. Aku gak mau bawa masalah ini ke kamu. Aku mau bikin kamu tetap bahagia. Aku mau. Maaf, semuanya malah jadi meledak di depan kamu sekarang. Maaf, aku nggak tahu lagi selain kata maaf untuk kamu. Aku nggak tahu lagi. Bahkan kata maaf juga nggak cukup, sayang. Nggak cukup. Nggak ada yang cukup untuk semua ini. Udah keterlaluan. Apa yang aku lakuin ke kamu itu nggak bisa dimaafin lagi, sayang. Aku suami yang bodoh. 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 Sayang, maafin aku ya. Maafin aku. Aku mau minta maaf dan aku mau bilang aku berterima kasih banyak karena kamu adalah istri aku. Aku benar-benar gak mikir apa yang aku lakuin itu bisa berdampak buruk banget buat kamu, buat aku, buat kita ke depannya. Aku nggak tahu. Aku kayak keserupaan. Aku nggak ngerti apa yang aku lakuin ini. Aku berani ngebabi buta kamu pakai kata-kata yang gak masuk akal sama sekali. Sayang, aku janji aku mau berubah. Aku janji aku akan cerita kalau ada apa-apa, biar gak ada kejadian kayak begini lagi. Aku gak mau kalau semua kejadian ini kejadian lagi ke depannya. Aku udah cukup sekali ini aja. Aku ngelakuin kesalahan kayak begini, aku udah cukup sekali ini aja. Aku gak akan mau ngulangin semua hal ini. Sayang, makasih banyak ya. Makasih banyak. Makasih banyak. Makasih banyak. Makasih banyak. Makasih banyak. Makasih banyak. Makasih banyak ya, sayang. Kamu udah maafin aku. Kalau kamu gak maafin aku udah gak tahu lagi aku harus apa. Aku udah benar-benar gak ada lagi cara lain. Aku udah gak ada jalan keluar lain lagi. Aku beruntung punya istri kayak kamu ya. Aku sangat amat beruntung dan sangat amat bersyukur aku punya istri kayak kamu, sayang. Maaf, aku keterlaluan. Aku bener-bener keterlaluan. Kalau aja emang
Aku janji mau bahagiain kamu. Aku harusnya gak melakukan hal itu. Sebenarnya tadi pas kamu samperin aku bener-bener lagi pusingin soal tagihan. Aku lagi bener-bener pusingin soal uang bulanan dan lain sebagainya. Aku awalnya nggak kepikiran soal dana darurat, tapi pas kamu datang, aku langsung kepikiran soal dana darurat itu. Soalnya biasanya kamu yang megang sebagian juga, dan karena kejadian lupa catat itu, aku malah jadi lepas kendali. Ya nggak apa-apa sayang, kita bisa cek itu nanti ya. Aku juga lalai, aku nggak ngecek sama sekali. Padahal sebenarnya biarpun itu tugas kamu, aku juga tetapnya harusnya tetap ngecek apapun itu. Nggak seharusnya aku kayak tadi, nggak seharusnya aku. Maaf ya, maafin aku. Tadi sakit yang kena tampar, yang mana yang sakit? Dua-duanya. Mau mas ambilin es batu buat dikompres? Gak usah. Yakin? Enggak mas, gak apa-apa kok. Biarpun agak penuh ingus, tapi gak apa-apa. Mas masih bisa ambilin es batu buat Ade. Ini salah mas, jadi mas harus bisa tanggung jawab. Mas ambil dulu ya. Nih. Makasih banyak ya Dek. Mas sayang banget sama Adek. Mas sayang banget sama Adek. Mas janji mas bakal jadi orang yang lebih baik lagi. Ya. Maafin mas ya. Gak, mas gak bakal bosan ngomong itu berulang-ulang mas. Oh ya, ngomong-ngomong soal keuangan, buat sekarang mas akan fokus dulu sama kerjaan sekarang, sambil cari jalan keluarnya juga. Mas kepikiran buat cari side hustle juga buat nambah penghasilan. Dan kalau emang dirasa dibutuhin buat pengurangan biaya atau pengurangan biaya hidup, mas minta maaf ya. Mas belum tentu bisa wujudin kehidupan yang Ade inginkan. Mas mungkin gak bisa bawa kebahagiaan yang penuh buat Ade. Maaf ya. Tapi mas bisa. Mas janji mas bakal berusaha sebaik mungkin, mas janji. Nih. Enggak. Tapi mas gak mau kamu kerja juga deh. Mas gak mau biarin kamu capek nyariin uang. Mas ya udah, nggak apa-apa. Tapi mas akan terus janji, ya. Mas janji, mas akan berusaha, mas akan terus berusaha. Mas nggak akan biarin kamu cari uang, ya. Bantuin boleh, boleh. Mas akan terbantu banget.
Tapi kalau sampai untuk nyari uang juga, Mas gak mau kamu sampai harus nyari uang juga. Ya, aku gak mau kamu capeknya berkali-kali lipat gara-gara harus ngurus rumah lagi, kerja lagi, dan lain sebagainya. Ya, aku udah janji. Aku udah pernah janji ke kamu. Aku akan bikin kamu jadi wanita yang paling bahagia yang pernah ada. Dek, menikah sama kamu itu juga adalah hal yang paling membahagiakan. Dan paling aku syukuri sama hidup.